Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nadine Saputri dengan NIM 112310893. Di sini saya akan mempresentasikan materi analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan prosedur dalam menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang seperti apa yang akan dipekerjakan untuk jabatan tersebut. Analisis menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan atau job specification. Tujuan analisis jabatan. Tujuan analisis jabatan yaitu untuk menentukan kualifikasi yang diperlukan pemegang jabatan dan juga melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai. Lalu tujuan analisis juga berfungsi sebagai mengevaluasi kebutuhan pegawai untuk pemindahan atau promosi jabatan. Kegunaan analisis jabatan. Terdapat beberapa kegunaan dalam analisis jabatan, yaitu yang pertama adalah pengadaan tenaga kerja, yang kedua pelatihan, yang ketiga evolusi kerja, yang keempat penilaian prestasi, dan yang kelima yaitu promosi dan transfer pegawai. Metode dalam proses analisis jabatan yaitu terdapat kuesioner, lalu menulis cerita singkat, ada juga pengamatan dan juga wawancara. Uraian jabatan. Menurut Gary Dessler 1997, jabatan adalah suatu daftar tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja, tanggung jawab kepenyediaan suatu jabatan atau suatu produk dari analisis jabatan. Dan menurut Now 2004, dalam uraian jabatan, selain tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan lini, dan kondisi kerja, juga dibuat nama jabatan, kode jabatan, tanggal dibuat, penyusun, departemen, dan lokasi. Spesifikasi jabatan. Menurut Gary Dessler 1997, suatu daftar dari tuntutan manusiawi suatu jabatan, yakni pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain yang sesuai dengan produk dari analisis jabatan. Menurut No 2004, berisi tentang persyaratan kualifikasi individu sehubung dengan posisinya pada jabatan tersebut. Contoh spesifikasi jabatan atau job specification yang terdiri dari pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik lainnya di mana individu harus menunjukkan kemampuan dalam pekerjaannya. Desain pekerjaan. Menurut Henry Shimamura 1995, desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Organisasi harus menyadari dan memahami hasil maksimal yang akan diperoleh dari desain pekerjaan yang tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu individu, memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosbud, norma yang berbeda dalam orang yang sama. Individu memiliki kebutuhan, tujuan, serta motivasi yang berbeda dalam menanggapi suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu teknologi yang digunakan, mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik menghasilkan output produk yang merupakan kendala menghambat kelancaran suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu biaya dan anggaran. Manajemen secara kontinu menyelaraskan manfaat desain pekerjaan dengan mempertimbangkan biaya dan sumber daya yang representatif harus direncanakan dari awal. Apalagi sebuah keputusan untuk melakukan rencana ulang desain pekerjaan baru membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang cukup untuk memenuhi target tersebut. Cara yang dilakukan dalam mengelola karyawan. Yang pertama yaitu keamanan. Dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di mana selektif dalam mempekerjakan manusia. Yang kedua yaitu selektif dalam merekrut, sebagai jaminan dalam pekerjaan dan kepercayaan yang dimiliki organisasi untuk kesuksesan bersaing. Yang ketiga yaitu upah yang tinggi, di mana organisasi sangat menghargai karyawannya. Yang keempat yaitu pembayaran insentif akan mempengaruhi terhadap pekerjaan dan kepuasan kerja karyawan, dan sebagai motivator seperti pengakuan, jaminan keadilan, dan insentif material dan non-material. Kesimpulannya, analisis jabatan mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan persyaratan suatu pekerjaan.
Sedangkan desain pekerjaan mengatur tugas dan tanggung jawab tersebut untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan kinerja. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem kerja yang efektif dan mendukung tujuan organisasi. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.